anak-anak yang hebat, ketemu lagi dengan Bu Anissa Rizky Kurnia di sini. Kali ini Bu Anissa akan membagikan video tentang cerita, ya. Di sini Bu Anissa akan membawakan 3 cerita yang pasti menarik dan memiliki pesan moral untuk kalian semua. Tolong disimak ya, semoga kalian suka. Kisah 2 sahabat. 2 orang sahabat melakukan perjalanan bersama-sama. Di tengah perjalanan, keduanya bertengkar karena masalah yang sepele. Tapi karena kesal dan marah, salah seorang dari 2 sahabat tersebut menampar tangan temannya. Kemudian menuliskan pesan di atas pasir. Hari ini, sahabat baikku menamparku. Kemudian melanjutkan perjalanan bersama sahabatnya. Setibanya di sebuah sungai, sahabat yang ditampar tadi terjatuh dan hampir tenggelam. Melihat sahabatnya tenggelam, sahabat yang menampar langsung menolong temannya dengan sigap dan cepat. Kemudian, teman yang jatuh tersebut menulis pesan di atas batu. Hari ini, sahabat baikku menyelamatkan hidupku. Sahabat yang menampar temannya tadi bertanya kepada sahabatnya, "Mengapa kau menulis kesalahanku di atas pasir, sedangkan menulis kebaikanku di atas batu?" Si sahabat satunya menjawab, "Agar kesalahan yang kau lakukan bisa langsung hilang terhapus oleh angin, sedangkan kebaikanmu bisa terpahat selamanya di atas batu dan akan selalu diingat." Keduanya pun berpelukan dan melanjutkan perjalanan dengan persahabatan yang lebih erat. Pesan moral dari cerita ini, kalian jika melakukan kesalahan, maka cepat-cepatlah dimaafkan agar tidak diingat terus dan merusak hubungan dengan teman. Sedangkan kebaikannya diingatlah selalu agar bersama sahabat punya kenangan yang indah satu sama lain. Pesan lainnya yang Bu Guru bisa berikan kepada kalian, meski sedang marahan, namun jika teman sedang membutuhkan bantuan, maka bantulah dia sebisa mungkin agar tali persahabatan tidak putus. Kisah antara semut dan belalang. Suatu hari, di musim panas yang terik dan melelahkan, seekor semut terlihat rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbungnya. Meski panas yang terik dan hujan yang turun membasahi tanah dan tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba, semut bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Melihat hal ini, si belalang menegur semut dan berkata, "Hei semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti?" Kemudian dijawab oleh semut, "Aku harus mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati karena kelaparan." Mendengar jawaban si semut, belalang pun terbahak-bahak. Katanya, "Hahaha, kenapa repot sekali? Musim dingin masih lama." Belalang pun
berlalu sambil memakan daun yang jadi makanannya. Semut tetap bekerja dengan keras dan giat mengumpulkan makanan yang banyak. Sementara sepanjang musim panas dan musim selanjutnya, belalang tetap bermalas-malasan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin, di mana persediaan makanan nantinya akan sulit untuk dicari. Sampai akhirnya musim dingin datang dan ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Belalang pun hampir mati karena tidak punya cadangan makanan yang cukup dan minta makanan kepada semut. Semut yang baik hati tidak tega melihat belalang yang kelaparan dan mau berbagi makanan dengannya. Pelajaran moral yang bisa diambil dari cerpen anak sekolah di sini adalah bahwa agar tidak susah nanti di waktu yang akan datang, seseorang tidak boleh bermalas-malasan. Pekerjaan yang dilakukan sedikit demi sedikit, namun dikerjakan terus-terusan, akan membuahkan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan menunda pekerjaan karena merasa masih punya banyak waktu yang banyak. Penting untuk tidak menunda pekerjaan karena kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi di masa depan. Pada cerita ini, musim dingin yang datang lebih panjang dari biasanya adalah kejadian yang tidak terduga dan si belalang tidak bisa mengantisipasinya. Karena apa? Ia malas mengumpulkan makanan sejak awal. Jadi anak-anak, kalian harus rajin belajar supaya kalian menjadi anak yang berhasil. Kisah tentang anak kambing yang cerdik. Di dalam sebuah hutan terdapat rumah kecil yang dihuni oleh ibu kambing dan anak kambingnya. Suatu hari, ibu kambing harus pergi keluar rumah untuk mengunjungi nenek kambing yang tinggal agak jauh dari rumah mereka. Karena khawatir anaknya dimangsa oleh serigala, ketika ditinggal sendirian di rumah, ibu kambing mengajari anak kambing sebuah lagu yang menjadi tanda agar anak kambing tidak membukakan pintu untuk hewan yang lainnya. Nanti, jika ibu kambing sudah pulang, ibu kambing akan menyanyikan lagu. Lagu tersebut sehingga membuat si anak bisa tahu kalau ibunya sudah pulang. Setelah mengajarkan lagu tersebut, si ibu kambing pergi ke rumah nenek kambing di tengah hutan. Tiba-tiba datang seekor serigala yang berniat untuk memakan anak kambing yang sendirian di rumah. Ia pun mendengar ketika ibu kambing mengajarkan lagu spesial untuk anak kambing. Untuk mengelabui si anak kambing, serigala pun bernyanyi di depan pintu, menyanyikan lagu diajarkan oleh ibu kambing. Anak kambing yang mendengar lagu ini bertanya-tanya, apakah ibu sudah pulang? Karena ia baru keluar belum lama. Karena curiga, ia pun mengintip dari balik jendela dan mendapati ternyata bukan ibunya lah yang ada di depan pintu, melainkan serigala.
Melihat hal tersebut, anak kambing kemudian berteriak sekuat tenaga, meminta bantuan tetangga hewan yang lain agar menolongnya. Serigala yang takut dan panik lalu pergi meninggalkan rumah kambing dan tidak jadi memangsa anak kambing. Pesan moral dari cerita yang barusan ibu bawakan, bahwa kalian ya sebagai anak harus selalu mematuhi dan waspada. Apa yang disampaikan oleh orang tua kalian harus kalian dengar baik-baik supaya kalian bisa selamat. Baik anak-anak hebat, sekian 3 cerita dari Bu Anissa kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan bisa mengambil pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Sampai berjumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.